Bapak tempatkan yang tujuh seperti apa? Enggak ada kebetulan. Semua kaitan Allah. Kita bersyukur Bapak Ibu semuanya. Hari ini sama kita buka, saya minta nanti buka handphonenya, kita buka bagaimana Quran. Bicara Muhammad, saya minta sedikit saja. Tolong ingatkan ya suaranya. Kebiasaan buruk manusia umumnya, kebiasaan buruk, jarang bersyukur pada Allah, semasih nempel pada diri, masih dimiliki, masih bisa melihat. Terkadang manusia jarang bersyukur, bisa mendengar, bisa bicara, jarang bersyukur. Namun ketika Allah cabut nikmat itu, baru merasakan betapa besar nikmat itu, begitu kan? Kebiasaan buruk manusia. Makan masih enak, namun ketika seharian baru betapa besar nikmat Allah. Kata Allah syukur. Lihat matahari, kata Allah, terbitkan dari timur, barat, aktivitas. Aku tanya, nikmat mana yang kau dustakan? Fabi ai ala irobbikum tukadzibun. Dari cahaya itu kau bisa beraktivitas. Nikmat mana yang kau dustakan, wahai manusia? Aku beri kau cahaya dapat melihat. Nikmat mana yang kau dustakan? Aku beri kau udara untuk berhisap. Benar. Rasakan bagaimana waktu Covid mahal betul buat kita semua. Kita beli oksigen berapa juta itu? Hanya untuk nafas saja. Kata Allah, kurang apa diri padamu? Aku panggil Allahu Akbar, kita bahas. Allah panggil Anda tuh panggil orang hidup. Yang mati itu nggak apa, inilah yang hidup ini. Karena orang nggak sholat hakikatnya mati, perlu disolatkan. Karena dia masih punya nyawa, kita diamkan. Namun ketika berpisah, kita harus sholatkan. Dosa kita sekali dalam sholat. Ingat baik-baik, sholat itu membuat kita hidup semuanya. Kata Allah, Inna a'toina. Lanjut ayat keduanya, wasoli sholatlah, kata Allah sebagai bersyukur. Karena lagi tertinggi, sholat tertinggi semuanya. Jadi kita bersyukur hari ini. Kita akan bahas Nabi Muhammad dari versi Quran. Saya minta waktu sedikit saja. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kita peringat, rumus hidup sangat mudah, jangan dibuat sulit. Udah kata uswatun hasan Nabi, ayat udah hafal semua kita. Uswatun hasan terbaik. Bapak kalau mau kaya mudah, cari orang kaya, tiru apa mereka. Bagaimana mereka bertindak, berpikir, tiru saja pasti kaya. Udah rumus itu. Mau bahagia, cari orang paling bahagia, tiru mereka. Bagaimana pola pikir mereka, pola rasa, pola tindak mereka, tiru saja, pasti bahagia gitu. Mau sukses cari. Tapi kata Allah, aku kirim manusia terbaik, uswatun hasanah Muhammad tadi. Ikuti saja kata Allah, ikuti saja. Kau akan bahagia dunia akhirat. Namun ketika Nabi mengatakan begitu, ketika Nabi itu angkat ke Allah, kata Nabi apa? Aku tinggalkan dua, pegang baik-baik kita, belum dan sunnahku, ikuti itu. Ikuti. Ayat surah 31 dan kita buka. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Bilang Muhammad kepada hamba-hamba, in kuntum tuhibbunallah, jika kau cinta pada fattabi'un, ikuti Nabi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Aku ampun dosa dan aku ampun dosanya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum. Yuhibbukumullah, Allah cinta pada mereka dan Allah ampun dosa mereka. Kata Allah ini di surat Al-Imran. Saya mulai dari ini. Nanti Bapak Ibu biar mudah. Walaupun kata akan berbeda katanya. Saya minta sedikit waktunya karena kita bahas harus ada tulisannya. Biar mudah. Iya, bukan karena dosennya, bukan. Biar lebih mudah. Surat Ar-Rahman. Kata-kata fabi'ai ala irabbikum tukadzibun. Kalau kata Nabi ini bahasa Indonesia saya pikir. Ketika Nabi sholat malam, kata istrinya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kamu kan udah masuk surga, ngapain sholat sama istrinya? Udah pegang menganggap gini. Cuma Nabi mengatakan, aku mau jadi abdan syakur, hamba yang bersyukur, itu aja. Nah versi Allahnya, surat Ar-Rahman surat berapa? 55. Surat berapa? Surat Ar-Rahman 55. Surat 55. Kita mau bongkar dari sini. Surat 55. Ar-Rahman surat 55. Jumlah ayatnya, coba lihat, saya bongkar di sininya, sengaja saya bawa, saya ajak ngobrol Pak. Tiap hari kita Jumat aja diceramai terus. Sekarang kita buka sama-sama, Bapak buka sendiri berbelanja. Iya, berapa ayatnya? 67. Apa? 78. Buka handphone saya suruh ini Bapak, buka handphone bukan ayatnya. 78 ayatnya. Kata-kata fabi'ai ala irabbikum tukadzibun ulang berapa kali? 31 kali. 31 kali, ingat jumlah hari terbanyak itu 31 hari. Allah tanya setiap hari, nikmat mana yang kau bisa sebutkan saja. Sebutkan satu. Sampai sekarang tidak ada satu pun manusia yang bisa bantah nikmat itu. 78 dikurangi 31. 78 dikurangi 1 berapa? 47.
surat Muhammad. Waktu. Iya. Oke, kita tahu. Babi ai ala nikmat mana yang kau dustakan? Berarti orang selalu bersyukur dan tidak berdusta. Cek versi Allahnya. Surat apa? Surat 47? Muhammad. Surat Muhammad. Oh. Apa nggak hebat Allah itu? Siapa orang tidak pernah ingkar? Muhammad itu orang. Jelas. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat mana yang berdustakan? Aku tidak berdusta, kata Allah Muhammad. Akulah orangnya. Satu-satunya ajaran yang diperintahkan langsung dan dilakukan cuma Nabi kita. Semua ajaran. Marxis mati miskin Pak dari ekonomi. Indonesia Pancasila sampai Pancasila saya tanya. Bung Karno enggak, Soeharto enggak. Enggak ada yang menjalankan perintahnya. Cuma satu menjalankan perintah cuma Nabi Muhammad. Al-Quran dijalankan semua. Cuma satu-satunya manusia yang menjalankan apa yang diajarkan Nabi kita ini satu. Enggak ada yang lain. Coba sebutkan. Pancasila. Enggak ada siapa Pancasila? Soekarno. Soeharto? Enggak ada semua itu. Hampir semua ajaran. Marxis, komunis, semua enggak. Yang satu-satu menjalankan ajaran cuma satu, Nabi Muhammad. Apa kebetulan? Tidak, kata Allah. Ini manusianya. Itu apa? Oke, sabar. Maaf, diingatkan gua. Karena panas saya itu bisa keluar kantor. Iya, dia semangat. Mau motivator ya. Bapak Ibu semuanya baik. Ini versi Allah. Tadi dijelaskan. Bukan ini ya Nabi Isa Musa. Nabi Isa diatur Allah dari Nabi Isa. Kita mulai masuk ke Nabi Isa. Nah sekarang Nabi Isa surat 61 boleh dibaca Ustaz kalau indah sekali Ustaz Quran itu. Dua namanya indah. Saya masuk ke sini ya. Kalau saya tanya dulu, kalau orang Ar-Rahman, orang bersyukur bilang apa Bapak Ibu? Saya ambil yang angkat kata dulu ya. Orang-orang bersyukur pasti mengucapkan Alhamdulillah terus Rabbil Alamin. Ini yang paling rendah, yang paling tinggi itu sholat bersyukur. Kata dasarnya diambil kata hamidah. Yang ini saya mengambil, saya mau jelaskan dulu, mohon maaf. Kata hamidah kata-katanya. Hamidah. Ada datang Nabi nanti Nabi Isa alaihissalam ceritakan surat 61 bukan As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ini Rasulullah. Oke, Ustaz Muhammad boleh? Ustaz, tolong bunyikan biar interaksi saya sengaja kamu baca. Ustaz. Ayat berapa lagi? Surat 6 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Allah ambil bukan di atasnya, Musa tidak. Dia ambil Nabi terakhir, Isa alaihissalam berkata. Boleh artinya? Ustaz? Dia dengarkan artinya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, Isa itu Nabi sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Terus? Yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang ada sihir, nggak mungkin lebih dari Isa, nggak mungkin kata mereka. Nabi Isa tuh Nabi yang paling halus cinta kasih. Karena Nabi batu jam Musa, kalau tobat bunuh. Nabi Isa tuh halus luar biasa. Kalau dipukul di kanan ajarannya, pukul di kiri lagi, luar biasa, bisa menyuruh mata. Tapi ada orang datang setelah Isa lebih ini. Begini bahasa Arab, biasa saya masuk ke bahasa Arabnya dulu. Kan? Kalau baik bahasa Arabnya Hasan. Kalau lebih baik tambah alif, Hasan. Itu dulu ya. Salam, selamat. Kalau tambah alif, aslam berarti lebih selamat kalau ada alifnya. Kopi jelek, akbah itu lebih jelek, itu maksudnya. Ini dulu. Nah, kata hamidah itu orang
Isa itu luar biasa mujinya. Tapi kata Nabi Isa mengatakan, akan datang Nabi setelahku Ahmad lebih dari aku. Kalau aku dipungut pikiran, ini orangnya kalau potong binatang pun sampai halus, sampai nggak kerasa itu halus luar biasa Nabi itu. Lebih dari Isa itu. Ada sihir mungkin, nggak mungkin orang seperti dari Isa, nggak mungkin kata mereka itu. Ya udah kita bahas lagi. Nah ini nggak mungkin. Hampir maka semua. Kalau ini Ahmad ini Nabi Isa menginformasikannya, maka Nabi palsu sampai semua mengatakan Ahmad namanya, coba lihat. Ahmad Musadik, Ahmad Gulam, karena ngerti ini ya. Kalau jadi tambah mim jadi pelaku. Ahsan lebih baik. Kalau tambah mim dia jadi muhsin, jadi orang melakukan kebaikan itu bisa sudah. Itu dulu ya. Muhsin itu berarti tambah Hasan jadi muhsin, orang yang melakukan kebaikan. Kalau tambah mim muslim, orang Islam, gitu maksudnya. Sedangkan Muhammad itu jadi pelaku dia kalau tambah mim, jadi Muhammad, jadi orang selalu puji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas maksudnya. Itu dulu dari Isa ini. Maka dia mengatakan, Isa mengatakan akan datang Nabi setelahku lebih dari aku. Tapi dia bukan melakukan konteks lagi, tapi udah menjalankan perintah Allah itu. Itulah Muhammad namanya. Jelas. Nah orang-orang coba lihat, hampir semua Nabi palsu mengatakan Ahmad. Coba aja lihat. Muncul-muncul datang nama Musaddiq, Ahmad Musaddiq muncul. Ahmad Gulam, pokoknya pakai Ahmad mereka karena informasinya salah satu orang Nasrani yang mau terima karena apa? Di informasi kami Ahmad namanya bukan Muhammad karena nggak ngerti kata bahasanya. Jelas? Oke, dapat saya masuk. Saya masuk sekarang. Kata Muhammad itu ada 4 surat. Saya mulai masuk ini. Ahmad pertama. Saya mungkin aja kedua. 1, 2, 3, 4. Pertama di surat Muhammad sendiri. Kata Muhammad itu. Kita lihat. Yang kedua di surat Al-Fat. Yang ketiga di surat Ali Imran. Yang keempat di surat Al-Ahzab. 4 kata Muhammad. Kenapa nggak dikaji dari sini Seth? Orang nggak dari apa di sejarah? Enggak, kata Allah. Aku bicarain dari Muhammad seperti apa. Kita lihat Nabi Muhammad versi apa. Muhammad dari versi saya ambil mungkin 2 karena ini ya. Dan Muhammad Ahmad lebih puji. Lihat di suratnya sendiri. Surat 7 ayat 2 Ustaz. Kata Muhammad cuma 4 kali. Di surat Muhammad 47 ayat 2-nya. Surat Al-Fat 48 29-nya. Surat Ali Imran surat 3 144 dan Al-Hajjab 33 ayat 40. Yang kita doain kita bahas. Ini Muhammad versi Quran ya, kita buka dari Quran seperti apa bicara. Sama ini kan sejarah kita bicara. Coba bicara Allah bicara seperti apa. Orang selalu bersyukur kata Allah. Alhamdulillah, itu sama. Orang tidak pernah ingkar janji, tidak pernah mengafikan nikmat dari Allah. Cuma Nabi kita cuma manusia udah luar biasa itu. Tidak pernah ingin semua bersyukur. Oke, kita masuk surat Muhammad Ustaz. Waladina amanu. Ayat 2 aja. Kita ngambil ayat. Saya ambil ayat 2 aja, 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebentar, apa yang diturunkan kepada Nabi? Apa yang diturunkan kepada Nabi? Apa yang diturunkan kepada Nabi? Al-Quran dijawabnya. Maka siapa pengganti Nabi sekarang? Al-Quran itulah sebenarnya. Kalau ulama pegang Quran, dia ulama betul. Malah satu ulama dia. Kalau tidak, mohon maaf. Al-Quran katakan Nabi. Ulama bahasa. Tinggal dibuka situ. Nanti kita buka semuanya. Kebuka di sini semua. Debatkan seperti apa, bukan kebuka semua di sini. Silakan aja berdebat, tapi ini kan versi Quran. Ulangi lagi Ustaz, saya bongkar ya. Muhammad itu Quran. Apa yang diperintahkan? Ulangi Ustaz. Mohon maaf, artinya. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Quran terus. Dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Terus. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan. Kalian pegang Quran kata Allah, aku ampuni dosa kalian, aku perbaiki dosa kalian. Nabi berbalik sekali lagi. Kita ngaku mau Nabi semuanya. Apa keluhan Nabi beberapa sahabat yang lalu? Buka surah 25 ayat 30 Ustaz. Keluhan Nabi Al-Quran
Bapak Ibu mau tahu bagaimana Nabi turun Quran ini, saya jelaskan sedikit. Ketika Nabi menjelaskan Quran, kata orang Quraisy, "Hei Muhammad, tolong tinggalkan ajaranmu. Mau apa? Mau harta?" Kata Nabi, "Tidak." Besok datang lagi, "Muhammad, mau jabatan? Sebutkan jabatan aku kasih." "Tidak." Kata orang Quraisy, "Atau mau wanita, Muhammad, sebut saja." "Tidak." Sampai dia mengatakan, "Walaupun matahari bersimpan tanganku, bulan lagi aku tidak meninggalkan." "Baik," kata mereka. Akhirnya mengatakan, "Bunuh saja Nabi Muhammad." Mau tahu Nabi Muhammad mau nyampaikan Quran pada kita? Ditiupi kotoran, keluar bukan main-main Pak. Sampai Quran pada kita baca pun tidak buat. Bayangkan saja. Bukan selawat lebih tinggi lagi. Pegang Qurannya. Nanti kita memilih. Selawat besar, Bapak 1000 selawat, 2000 baca Quran. Karena ini petunjuknya kata Allah. Bacakan kita surat 25 ayat 30. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Kata Nabi tidak pernah mengeluhkan tipu kotoran, mau dibunuh tidak pernah mengeluhkan. Dikeluhkan cuma satu, apa keluhan? Banyak artinya. Dan Rasul Muhammad berkata, apa katanya? Ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Di Quran Allah mengatakan, Nabi mengatakan, ya Rabb, inna qaumi tahadzal Quran. Ya Allah, umatku mengabaikan Quran. Pertanyaan saya, kapan terakhir baca Quran? Petunjuk. Nabi bilang apa? Quran mengatakan, ya Allah, tidak pernah. Bapak mau tahu, Nabi mau dibunuh, Bapak sih, jangan cuma sampaikan Quran pada kita semuanya. Sampai Quran baca pun tidak umatnya. Apa cintanya kita kepada Allah? Rasul. Pengkhianat sebenarnya kalau bahasa budaya. Tetap salawat tapi tambah Qurannya dong. 1000 kali salawat, 2000 kali itu petunjuk kita. Udah dinas, udah diruntaki, Nabi udah mulia, tetap mulia di salawat. Dia pegang pelajarannya. Bukan Quran. Katanya bukan orang mati kalau kita dibaca Quran. Quran itu Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti ya udah sampai baca Quran biasa mati bingung. Bagaimana lu sabatkan Nabi kalau nggak baca Quran? Coba nanti mati. Aku umatku, mana bukti kata Nabi? Mana pegangannya? Ini Quran dari ujung sini Quran kata Nabi. Sini kalau pegang Quran. Nabi mengatakan aku tinggalkan buat pegang baik-baik. Al-Quran di sunatku. Ini namanya nanti kita lihat namanya. Semua ribut. Kalau Nabi nanti kita buka sini. Nanti kalau Quran Nabi kagak ada kata Allah. Nanti kita buka Quran. Allah mengatakan sendiri, makanan Muhammadun kita tidak dibuat karena siapa, dibuat gampang. Masih. Ini kan kata mau jawab kan? Maka kata Allah, Nabi mengatakan, "Baqala Rasul ya Rabb, inna qaumi ya Allah, umat mengabaikan Quran." Pertanyaan saya kapan baca Quran terakhir? Khairukum man ta'allam, sebaik-baik kalian, man ta'allam wa alam Nabi katakan, sebaik kalian semua. Al-Quran semua. Ingat semuanya kata Allah mengabaikan Quran. Saya tanya kapan ayolah baca Quran? Ayo. Kalau menyesal kita ngasih baca Quran. Bapak kan menyesal minta keluar. Mau baca Quran itu. Buka surat 7 Ustaz. Yang tinggal aja. Enggak apa-apa minta. Surat 753 saya minta waktu sebentar. Surat 753. Bagaimana penyesal orang baca Quran minta lagi. Jangan menggesi Quran. Kejar. Saya cuma katakan. Masuk buat kuburan Pak, ngerinya luar biasa. Baca surat, baca susah apa itu? Ada yang makan anak semua kecil nggak bisa. Kalau tidak Quran, semua dicabarkan Quran. Saya tanya pernah nggak baca Quran? Bagaimana ngakukan Nabi baca Quran tidak? Umat Nabi mengatakan Nabi, aku udah mati-matian sampai ke Quran pada kalian. Kenapa aku besarkan? Lama-lama kayak Isa kita lamanya, betul. Isa itu bukan hanya Tuhan, tapi ngangkat Isa terus mereka akhirnya lama sama pengikutnya Isa dan lama. Itu bukan main-main. Kalau kita nggak pernah ajar Quran, lama-lama awal dan Muhammad setara. Coba aja ke depan. Karena apa pernah diajarkan? Isa itu begitu kasusnya. Bukan nggak percaya, apa percaya tapi dikaitkan. Kekasih Allah lama itu. Karena kita tidak belajar Quran. Ajaran. Baca Ustaz, oke? Bagaimana penyesalan mereka nggak baca Quran? Surat 7 Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Terus Yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mala ghayra alladhi kunna na'mal قد خسروا أنفسهم وضل عنهم
كانوا يفترون. Artinya Ustaz, dilihat Pak, penyesalan mereka nggak baca Quran minta kembali. Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Nah, mereka mengerti benar Quran, kata Al-Quran kalian pasti mati yang paling penting ya, hidup semua pasti mati. Terus Pada hari bukti kebenaran itu tiba, pada hari kematian itu tiba, Allah jelaskan. orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, Orang mengabaikan Quran berkata begini, Allah jelaskan. Mengabaikan Quran apa katanya? sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Kau jawab sebenarnya, betul Rasul telah datang kepada kami. Terus Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, pahala supaya saudara tidak ada kata Allah. Terus atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan. Tolong balikin ke dunia, aku pasti sholat, pasti ngaji kata mereka. Terus kata Allah, Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka. rugi Pak, mohon maaf, coba lihat WA kita semua. Kantor kita mati, yang musuh kita senang luar biasa. Coba WA Pak, ini mohon maaf nih kalau Bapak gak persiapan. WA itu semuanya. Ambillah grup Bestadilas atau musola atau kemana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau tahu Bapak? Boro-boro Al-Fatihah, copy paste semua begitu bukan? Kebanyakan pasti cuma basa-basi Pak. Carilah buku kita semua, bukan itulah sebenarnya. Iqra'ul Quran Fa'id dia sopa. Nanti Pak, saya punya saudara, kali saya orang Betawi, di Jagakarsa. Pas di Jagakarsa Pak, di Jagakarsa dia meninggal. Anaknya nangis Pak, nangis luar biasa dulu Bapak sebelum dikubur. Pas dikubur Pak, ada kubur selesai, nangis balik kita makan-makan ketawa habis sudah kan kita. Saya gitu cepat apa amal kita kembali ke Quran, kapan kita baca Quran nyesal nanti. Apa yang kita siapkan? Bapak sholat belum tentu fawailun. Celaka yang sholat bukan sholat yang sholat. Fawailun limusholli alladzina an sholatihim. Celaka, bukan nggak sholat. Lalu kita mengatakan kalau gitu nggak usah sholat, apa artinya sholat? Yang sholat celaka. Dapat saya ngambil yang satu ini Pak, yang salah berikut. Saya nggak mau bahas tentang ini. Bukan surat 3340 Al-Ahzab. Ini Muhammad dirinya sendiri, yang di sini kemenangan, yang di sini keluarga, yang di sini kelompok. Ada kelompok nanti menampung keturunan. Saya buka Al-Quran. Pakai binnya, laki-laki nggak ada, tapi sudah Pak bin. Saya nggak bicara tentang itu, saya bicara tentang Quran. Secara sejarah seperti apa? Apa kata Allah? Makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Muhammad bukan bapak dosa kalian, jangan mengaku-ngaku. Bin Pak laki-laki, lihat. Allah mengatakan ini. Kalau saya punya anak laki-laki, namanya laki-laki itu dikasih laki-laki. Laki-laki pakai bin, ibnu, warisan darah. Laki-laki, bapak saya punya anak Subhan namanya Fahrudin, Subhan bin Fahrudin. Nama saya Idris di atas, Fahrudin bin Muhammad Idris, terus kain bin laki-laki. Laki-laki, dia kewaliannya bukan soal ini, wali. Wanita tidak bisa diwalikan, mewalikan ya. Maka laki-laki yang menikah. Lanjut Ustaz, bacakan surat. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Saya tanya dulu, laki-laki pakai bin Pak? Kalau kayak semua marga mau batak, ketika wanita dia tidak luruskan. Hebat Nabi Muhammad kalau Allah, nanti kalau punya anak pasti nabi. Tidak ada diputus laki-lakinya, maka nggak ada penerusnya, udah nggak ada binnya, potong di situ. Jangan aku terserah mengaku aja, saya juga mengaku perlu nabi. Apakah Allah ngaku? Permasalahannya tidak pakai bin, maka kata makana Muhammad bukan bapak dari kalian kata. Al-Quran. Makana Muhammad, bacakan artinya Ustaz. Muhammad itu bukanlah bapak di antara kalian. 40. Muhammad adalah Ingat laki-laki bin ya. Kalau perempuan bintu, makanya bapak anak punya binti atau bin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Bukan dari sekalian dulu jadi harta iya. Sekarang ada ngaku, bukan bapakmu. Berarti kalau lewat Fatimah itu Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib atasnya, bukan Muhammad. Udah putus irgennya, begitu bukan? ya. Makanya kan gua ada Al-Quran, maka Muhammad bukan Pak, dia Rasulullah. Bayangkan Pak Rasulullah kalau dia kalau buruk perbuatannya apa nggak hancur Islam itu. Kalau baik bagus,
Kalau buruk, arogan, apa nggak hancur Islam? Nggak dipotong oleh Allah, nggak ada lagi keturunan setelah itu, habis sudah. Lewat wanita Fatimah, maka diambil oleh Ali bilang ke atas tadi. Saya tidak bicara sejarah, saya nggak pernah tahu gitu. Tapi saya ngambil Quran. Kata Allah mengatakan Muhammad buka jangan pernah ngaku bapak, nggak ada. Dia adalah murni Rasul. Kunci. Rasulullah, maka Muhammad apa ahli militer? Walakin Rasulullah, wahai dia seorang nabi dan penutup para nabi. Ada yang ngaku, ada yang ngaku. Saya tanya, bapak bisa ngaku turun nabi? Bisa aja, tapi orang ngaku tidak. Saya bisa ngaku keturunan saya ini keturunan Pak Jokowi, bisa? Bisa Pak Jokowi? Soal Pak Jokowi ngaku tidak kan begitu? Saya ngaku saya keturunan silakan, ngaku silakan aja. Tapi kata Allah begitu, Muhammad bukan Muhammad sama dia dari kunci. Karena tahu di adab itu pokoknya itu masih ada yang ngaku nanti. Di sini lagi Pak, parahnya lagi ini, nanti umat muslim kalau Al-Fat menang, nanti ada yang ngaco lagi ini sama orang muslim musuhan. Udah dikunci semua oleh Allah di sini Pak, di surah 4 orang ini. Di satu 4, kok bisa ini semuanya buka dari Quran waktu itu menjadi berita. Kenapa nggak buka yang lain gitu? Ini kan buka semuanya. Ahmad terpuji masuk lagi Muhammad namanya tentang Quran. Yang kita pegang Nabi Muhammad tapi nggak pernah baca Quran kan ngaco kita. Iya kan udah mengatakan Nabi Muhammad mengeluarkan Quran. Kemudian di Azab kelompok mengatakan ada yang kalau Nabi kacau semuanya udah. Di kemenangan Al-Fatihah buka lagi. Nah, minta waktu sebentar. Yang terakhir. Iya, Biar jelas Muhammad, tapi saya nggak buka ini. Surat Al-Fatihah 48 ayat 29. Bapak coba lihat ya fenomena kata Allah Muhammad orang memang Muhammad bersama orang-orang yang tegas orang kafir, ruhamah bainahu. Tapi ada pikutan Muhammad main lagi. Aman muslim. Sama muslim musuh. Ini mulai kacau. Ikutan Muhammad pasti ruhamah bainahu, sayang Palestina semua. Mau Arab kan nggak ada Palestina, ada sama muslim itu yang menyatukan. Semua ya, ambil ayo kan. Terus 9 yang atas saya boleh Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Oke, start sampai situ dulu karena waktunya. Bacakan artinya, Ustaz. Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah. Sifatnya Dan apa? orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Itu sifat Nabi Muhammad. Saya tanya, ada nggak sekarang orang sama orang muslim kasar betul? Ya saya nggak lebih karena Quran keluar, saya nggak ngomong ininya. Kalau saya ini, tapi orang muslim kok musuhan, ajak Nabi salam dikit ya Allah anti betul. Itu Muhammad tuh bukan kamu, karena begini format udah semuanya. Kalau betul orang Muhammad pasti rangkul itu sahabatnya. Orang muslim kok sahabat terserah ikhwan. Inabamu ikhwatu fasli baik jelas. Siapa keras orang kafir Pak. Ini sifat Muhammad semuanya. Ambil dari sini nabinya, nggak bisa bawa mata bagaimana Quran bicara. Mungkin jatuh di mana? Sekali lagi Pak itu dari Al-Imran ada lagi anak Rasulullah. Tadi setidak-tidaknya saya mengatakan Al-Quranlah kita hidupkan dengan murid Nabi selama tetap Quran harus hidupkan karena itu Nabi. Jangan pernah tinggalkan Quran karena sebaik-baik petunjuk Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baiknya yang belajar Quran. Iqra'ul Quran kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumul qiyamah besok. Baca Quran karena dia sebab Nabi Al-Quran itu baca. Nabi itu siapa Nabi itu? Al-Quran. Itu. Jadi sekarang Bapak Ibu semuanya semoga selamat buat semua dengan Nabi ini mulai baca Al-Quran. Gak ada rasa Bapak bisa baca Quran. Nyesal nanti kita. Mau tahu? Boleh saya minta 2 menit lagi? Ya Allah. Cukup. Saya bawa sendiri. Pak, Bapak nyesal gak baca Quran? Nyesal sebesar-besar. Berapa huruf Hidayah? Berapa huruf Hidayah? 28. 28 kita ambil apa itu? 28 Pak. Nah, cara bacanya cuma 7. Cara bacanya, alif ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, I, U, An, In, U, A. Bisa nggak satu hari saya tanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ba, Bi, Bu, Ban, Bin, Bun, Ab. Bisa nggak? Bisa satu hari? Hari ini kita A, I, U, An. A,
Besok babi buban, bisa? Besok 3 hari lagi tak itu tan tintul, bisa? Kalau 28 huruf bisa baca Quran berapa hari? 8 hari. 28 hari kan logis kan? Iya. Sebulan. 28 hari bisa baca Quran. Kita bilang tolong ya Allah, saya repot. Saya minta 1 huruf 1 minggu, bisa? 1 huruf 1 minggu bisa? Selamat. Oke, 1 huruf 1 minggu berarti 28 huruf 28 minggu kan? Berapa bulan? Saya buka betul. 1 saya uni ya. Kalau bisa 7 1 bisa kalau ada begini. 28 minggu berapa bulan, Pak? 7 bulan. 28 kan? 7 bulan bisa baca Quran kalau 1 huruf 1 minggu. Kita mengatakan lagi ya Allah tolong. Janganlah aku repot. Aku nggak bisa 1 minggu 1 huruf. Aku minta 1 bulan 1 huruf bisa. Ini mah kehidupan kita harus gerak di sini bisa. Kalau 28 bulan berapa tahun? Itu kan ciptaan diri sendiri. Berarti saat itu mau bilang apa? Berapa bulan? Berapa tahun? 2,5 tahun. 2? Banyak kan 2,5 Pak? Yakin aja? 2 tahun. Kebanyakan? 2 tahun? 2 tahun 4 bulan jangan tambah. Lihat aja udah. 2 tahun 4 bulan. Nah, di sini kita bilang lagi ya Allah tolong. Ini banyak kerjaan. Kok nggak bisa 1 huruf 1 bulan? Aku minta ya Allah 1 huruf 1 tahun. Bisa? Kamu belajar Ayu ini nggak usah tahun depan lagi. Boleh sudah. Bisa. Saya tanya. Bisa? 1 tahun 1 huruf? Bisa? Kalau 28 tahun 1 huruf 1 tahun. 1 huruf 1 tahun. Kali Berapa? 28 tahun. Berapa tahun? 28 tahun. Bisa baca Quran. Sekarang tanya umur berapa sekarang? Nggak bisa baca Quran terus. Diri kita 70 semana kata Allah tidak. Aku akan menyesal kau akan minta kembali kata Allah. Betul Pak, nggak main-main ini Allah cuma jelaskan. Quran itu dalam kita ada lagi yang lain. Nggak ada. Harta kita cari habis sudah semua Pak. Anak semua. Quran masuk Quran bersamanya bersama Quran. Maka ada sahabat hadis Nabi mengatakan ketika mau tolong keluar kata siapa kamu Al-Quran baca cuma Quran yang bisa. Bapak baca Quran sholat makanya pertama Quran itu nggak mungkin bertakwa sama Quran. Saya pernah mengatakan ini alif lam mim terus dari kita kalau ibadah Quran itu kan keraguan petunjuk. Saya tanya bapak sholat baca apa? Al-Quran. Haji perintah mana? Al-Quran. Semuanya Quran bagaimana bertakwa sama Quran nggak mungkin kata Allah Quran itu. Makanya alasan bapak apa nggak baca Quran? Bayar Pak sebelum saat saya mengatakan kalau ada kita baca. Surat 35 ayat 37 satu kan? Surat 35 ayat 37 artinya saya bagi. Khawatir. Artinya iya, saya mau bisa satu. Biasanya saya kajian dulu satu. Saya malah Pak Bro, saya beli yang mahal Quran itu. Handphone bapak kan kali Quran 2 juta. Iya. 200.000 Quran mahal apa yang menyelamatkan kita? Beli yang mahal Quran baca juga. Kalau bapak mahal kan enak bawahnya. Kalau habis baca baca sendiri. Tapi nggak dibaca karena nggak tinggal. Dia disimpan coba baca Quran. Rugi Pak, betul. 35-37 artinya Ustaz, mohon maaf untuk kita. Dan mereka berdiam di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Wahum yasaruna ya Rabbana akhrijna. Mereka berkata, tolong ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Kata Allah, silakan boleh dibocorkan. Nama boleh kami akan lakukan yang tidak kami lakukan. Api kami akan haji, kami akan haji. Bapak nggak mungkin sholat kalau nggak ada Qurannya, Pak. Mau tahu Pak? Mohon maaf. Ribut kita mau jadi imam itu masalah Quran. Betul? Betul. Nunggu yang lain. Saya juga sama. Nunggu. Kalau masuk imam baru masuk kita ya. Coba kalau sebenarnya banyak nggak jadi masalah maju Quran itu. Masalah nggak jadi imam itu cuma satu masalah Quran. Begitu. Quran keliru dah semuanya. Keliru Quran. Sekali lagi ya Bapak Ibu semuanya wajib lah. Kalau nggak bisa baca Quran bahasa gengsi Pak, udah baca Qurannya. Kalau nggak baca sini cari tempat lain khusus kalau malu. Tapi akan nyesal. Quran akan menyelamatkan kita semuanya. Maka cinta pada Nabi tambah lagi. Selawatnya perbanyak, Quran 2 kali lipat. Itu baru cinta pada Nabi. Udah dikunci semua tadi. Tidak saya buka ini. Tolong buka Quran. Selesai. Saya tanya sekarang. Al-Quran dimulai dengan surat? Al-Quran dimulai dengan surat? Al-Fatihah. Sudah akhir dengan surat? Dia dengan surat? Kata Allah mau jadi manusia nggak pakai lagi kitab suci.
Maksudnya di tengah-tengah ada binatang, apa aja nama binatangnya? Itu sifat manusia semua itu. Apa namanya? Kera, kerbau, apa segala macam. Alfil, alam kabut sifat manusia. Contoh alfil, Pak, saya contoh alfil. Alfil itu bahkan pakai apa makannya? Belalai bahasa manusia itu bukan. Kalau hidup hanya untuk makan, kata seperti gajah, aku hancurkan satu. Harusnya untuk beribadah. Alam kabut semua dibahas sifat manusia semua itu. Maka sekali lagi lewat melalui Nabi ini kita sama-sama buka Al-Quran. Beli yang paling mahal, ajarkan kita Quran baru insya Allah baru rumah tangga sakinah orang. Apa Quran apa sakinah? Rahmat, oke, sama-sama kita rasakan lagi. Mati habis ini keluar nggak tahu kita apa kita amalkan, nggak ada harta nggak bisa dibawa. Istri semua jabatan nggak bisa, tapi Quran bersama kita sana. Karena dia sepatu kita semua. Dan sekali lagi, tolong beli yang Al-Quran. Malah handphonenya 200 juta, ada apa? 22 juta. Ada yang 1 juta handphone, nggak ada kan? Al-Quran paling mahal berapa? Jangan ambil dari musola. Malu. Banyak pun tidak. Nyumbang banyak Pak, nyumbang tapi nggak, karena nggak dikasih tahu kenapa baca Quran itu butuh. Bukan panjang. Baca juga dulu. Dia sendiri nggak baca, bukan cerita. Udahlah Pak, Bismillah, Quran. Fa'an khairukum man ta'ala Quran. Kita tahu semua. Sampai kita belajar. Ya beri sempat ikhrul Quran. Baca Quran kata Nabi. Fa'inahu ya'ti yaumil safi ala sabina bijallah. Saya tidak pernah lihat Pak, mohon maaf. Mengatakan Nabi kayak siapa? Tapi saya kan Nabi kayak siapa? Tapi kalian kalau baca Quran tidak pernah mengatakan apa siapa tidak. Tapi kata Nabi, bagian Quran baca dia. Karena aku Quran, aku menjadi sepatu kalau baca Quran hidup sendiri. Nabi akan menjadi sepatu kita kalau kita baca Quran. Jangan segitu maksudnya. Nabi saya mau cek hadis dengan saya baca Quran nggak lihat Nabi. Tapi Al-Quran Nabi mengatakan bagian Quran. Karena aku Quran, aku menjadi sepatu siapa yang baca Quran nanti. Ya kan? Jadi Nabi itu sama. Tetap salawat ke Nabi, salawat ke salawat. Tapi naikkan lagi baca Quran sabaran. Lihat rumah tangga kita. Sakinah orang betul. Amin. Dan Bapak lihat kemarin dari tol Andara Pak dibuka. Itu ada kembang mayat. Tadi buka internet. Ini kan nggak hancur tubuhnya. Ternyata baca Quran. Nanti pulang dari sini Pak buka. Ada namanya keluarga Ponini. Cuma 100 meter dari almarhum Mbak Marijan. Kemudian 7 orang selamat. Itu pakai makanan. Cuma 100, semua angus. Tapi dicek istrinya untuk pakai makanan 7 orang. Dicek ternyata istrinya membaca Quran. Iya, tidak baca Quran. Tidak akan hancur baca Quran itu. Nah dasar Indonesia Pak Kasana yang bukan baca Quran beli, mau dibeli makanannya. Indonesia dan tidak mungkin kalau saya buka lagi ayat lagi 833 saya kebanyakan ini ya. Tapi Bapak saya minta cuma satu pesan sama orang kita, semoga Bapak jadi sponsor kita semuanya. Kita para nabi baliklah kepada Quran, tetap sholat pada kita, tapi baliklah aku cinta pada nabi, aku pegang kitab suci. Karena Nabi tidak berpesan ketika Bapak pegang Quran dan sunnahku kalian akan selamat di akhirat. Insyaallah. Dan cinta pada nabi ingat, kul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukum. Ikuti apa diikuti ajaran. Jadi itu saja. Terima kasih waktunya. Semoga berkah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.